Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ghafurur Rahim dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, maksud saya untuk membuat video ini itu untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Psikoterapi 2 yang mana diampu oleh dosennya itu Ibu Medina. Nah, dalam video ini saya akan menceritakan ataupun memaparkan sedikit banyaknya tentang terapi menulis gitu. Dimana terapi menulis ini pun itu merupakan suatu metode yang dapat digunakan sebagai alat untuk penyembuhan tentang kejiwaan kita sendiri gitu. Nah, sebab dalam analisisnya Abraham Maslow gitu, itu menyatakan selain kebutuhan ataupun fisiologi, dan ini pun kita bisa dikatakan mencari rasa aman gitunya dalam diri kita. Kemudian manusia juga itu membutuhkan aktualisasi diri gitu. Nah, ini dalam pengaktualisasian diri sebetulnya ini ada korelasinya dengan cara kita mencintai diri kita sendiri gitu kan. Nah, kemudian pun ini terapi menulis ini bukan hanya ajang untuk kita mengaktualisasikan diri, tapi mencegah dari emosi-emosi negatif gitu yang kemudian itu dituliskan seperti itu. Nah, di sini pun gitu rasa cinta terhadap diri sendiri pun gitu semakin kuat daripada nantinya itu kita harus harus banyak omong ataupun bermuka dua dan lain sebagainya gitu di depan publik. Kita boleh terlihat bahagia, sedangkan di balik layar kita itu menderita kan kayak gitu. Nah, kemudian teorinya Erich Fromm pun ini menyatakan bahwa manusia modern ini itu mempunyai ataupun mengalami penyakit-penyakit di dalam dirinya gitu. Kemudian penyakit itu diakibatkan oleh kita nggak dicintai loh oleh orang lain, kita nggak dicintai oleh diri sendiri. Nah, kemudian dalam halnya teori ataupun terapi menulis ini itu ada beberapa langkah gitu ya yang kita harus ketahui terlebih dahulu. Semisal katakan nomor satu ataupun yang pertama itu tentang tertawa gitu, karena mau nggak mau pasca dari kita itu tertawa maka kemudian timbul rasa hangat di dalam diri kita gitu. Maksudnya udah melupakan nih keluh kesah kita gitu dalam halnya tertawa dengan teman dan lain sebagainya gitu, ataupun melihat video-video lucu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian pasca dari kita tertawa, kita itu mengurangi kata-kata secara verbal ataupun secara lisan gitu. Sebab ketika orang depresi atau orang yang mempunyai masalah, ketika mereka itu curhat terhadap orang lain, itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kita itu menuliskan segala sesuatu tentang kehidupan kita kayak gitu. Nah, selanjutnya pun jangan ada stigma bahwasanya kita menulis itu untuk dipublish gitu, tapi enggak, di sini menulis untuk ya bersenang-senang kitanya gitunya, meluapkan emosi negatif hingga akhirnya kita mensugesti diri kita ataupun dalam bahasannya itu katarsis gitunya. Nah, hal ini pun bisa gitu menjadikan ya udah gitu, ini ekspresi saya sebagai saya yang depresi misalkan, saya kemudian menuliskan di dalam hal apapun gitu. Jadi otomatis kita senang gitu dalam tulisan kita. Lalu yang selanjutnya itu menggunakan media apapun. Ketika kita ngeluh, ketika kita sedih, sakit dan lain sebagainya, media apa nih yang ada di hadapan kita? Katakan media elektronik gitu kan. Ya udah kita tulis aja apa keluh kesah kita. Tapi di sini ditekankan itu untuk menggunakan buku dan juga pulpen, sebab mau nggak mau pada halnya terapi menulis ini itu ada feel gitu ya yang terjadi ketika kita menulis secara langsung dalam buku ataupun menggunakan pulpen seperti itu. Nah, yang terakhir itu memaknai hidup kita gitu ya. Ya udah, ini hidup saya gitu. Saya berhak untuk hidup saya. Katakan orang lain menjudge saya itu salah, tapi dalam diri kita itu loh kita nggak salah gitu.
ini inginnya kita seperti ini gitu loh. Nah kemudian dituliskanlah, jangan sampai terbakukan gitu oleh keadaan ataupun ya orang-orang di luar sana gitu yang mengucap bahwa tulisan kamu itu nggak harus seperti itu dan lain sebagainya. Nah kemudian saya pun gitu di sini itu menerapkan makna hidup saya dalam tulisan saya. Ada di blognya itu Alam Sugesti gitu. Ketika saya sedih ya udah saya memaknai hidup saya gitu. Oh kita salah gitu, sebaiknya kita harus berbuat seperti apa. Oh aku goblok, aku bodoh dan lain sebagainya, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya untuk mensugesti otak kita, mensugesti pikiran dan juga perasaan kita pada saat itu. Hingga akhirnya di metode terapi ini itu kita bisa apa ya, mengaktualisasikan diri kita keluar gitu untuk dilihat oleh orang lain bahwasanya kita itu bisa bahagia, berhak bahagia atas diri kita dan lain sebagainya. Mungkin pemaparan saya cukup sekian gitu, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini pun sebetulnya panjang gitu, yang menjadi bahasan panjang perihal metode ataupun teori terapi menulis ini seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin nanti ada juga gitu, karena saya pun sedang membaca tentang kesehatan mental. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.